sekarang Abah mau ikut Umi pengajian. Hari ini apa nggak ke kantor? Enggak, Abah nggak mau ke kantor. Abah mau ikutin Umi karena Abah yakin Rehan pasti telepon Umi. Ya Allah, bagaimana kalau Rehan benar-benar menelpon dan ketahuan Abah? Aku tahu Abah nggak akan maafin Rehan begitu dia bisa menangkap Rehan. Rehan! Rehan, Abipah! Afifah, ya Allah, kamu gak apa-apa? Mas Ren, percuma kita lari juga, mereka masih bakal nangkep. Nah ini bah rumahnya. Tapi Pak, bentar lagi kamu akan Abah tangkap. Rehan! Rehan! Mereka kemana ya? Kok nggak mau buka pintu? Rehan! Buka pintu! Bah, kenapa sih kelihatannya marah bener? Udah deh, Mbak. Kalau kamu gak buka, didobrak nih. Ya elah bah, jangan didobrak, tunggu aja sini. Rehan! Rehan, Abipah! Kosong bah, lagi pada pergi kali. Ya Mas Ren, aku takut Mas Ren. Afifah, aku ngerti kok kamu takut. Sekarang aku pasti akan ngejagain kamu. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Itu mereka. Abipah! Rehan! Rehan! Jangan lari kamu, Bah, kenapa mereka kabur sih bah? Dia kan anak sama mantunya Abah. Anak sama mantu enak aja yang perempuan itu istri muda Abah. Dibawa kabur sama si Rehan. Ayo coba kejar, kejar, kejar. Ada apa, Pak RW? Kejar no Afifah sama si Rehan. Emang kenapa? Ah udah jangan banyak tanya, udah kejar aja deh. Kejar. Ayo. Kenapa Abah belum pulang juga ya? Bagaimana kalau Abah berhasil menemukan Rehan sama Afifah? Umi kok gelisah gitu? Iya Umi kenapa? Umi nggak apa-apa. Cuman subuh tadi Abah pergi mau cari Rehan sama Afifah. Jadi Umi khawatir kalau nanti Rehan dipukulin lagi sama Abah. Kita nggak bisa buat apa-apa lagi Umi selain mohon dan minta perlindungan sama Allah. Amin. Ya udah, Hana kamu berangkat sekolah nanti terlambat. Ya Umi. Umi, Asma juga izin ya mau ketemu temen, mau buka bisnis kecil-kecilan dulu gitu. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya kamu hati-hati dan jangan macam-macam lagi ya. Iya Umi, Asma janji. Ya. Kata Umi. Ya. Oke sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu warga Pak. Kita masih ketangkep. Afifah, ya Allah, kamu gak apa-apa? Mas Ren, percuma kita lari juga, mereka masih bakal nangkep. Enggak, ayo, kamu bisa berdiri kan? Afifah, aku mohon, kamu gak boleh nyerah. Kita udah berjuang sejauh ini. Kamu pasti bisa. Ayo. Sebelah sini. Cepat masuk. Ayo, naik. Afifah, kamu mau ngapain? Kita nggak tahu siapa dia. Mas Ren, daripada kita ketangkep sama warga, ayo naik buruan. Maaf, Pak. Saya nggak sengaja, Pak. Ayo cepet. Cepat masuk. Udah, ayo masuk buruan. Awas. Jangan lari. Udah, awas. Ya lari. Nah terus gimana, Bah? Bubar, burat lah.
Rehan, ini cuma soal waktu. Sebentar lagi kamu akan Abah tangkap. Abah akan bikin perhitungan dengan kamu. Aduh, gimana ini? Mungkin sebaiknya aku susul Abah aja ya. Jamu. Nanti saya akan ganti rugi jamu yang tumpah ya. Nggak usah Umi, nggak apa-apa kok. Ini kan jamunya masih banyak. Pasti baru keluar kan? Iya Umi, saya udah 2 jam keliling, tapi jamu saya belum laku-laku. Ya sudah, tolong terima ini ya. Oh, nggak usah Umi, nggak usah. Ganti rugi jamunya. Tapi Anggap saja saya ini pelanggan pertama kamu ya. terima kasih Umi, terima kasih. Mungkin ini sudah jalan Allah untuk mempertemukan kita supaya kamu dapat pelanggan pertama. Nama kamu siapa? Nama saya Nani Umi. Saya juga sering lihat Umi di TV. Nani, Umi doakan ya supaya semua dagangan kamu laku dan kamu bisa bawa pulang rezeki untuk keluarga kamu. Iya Umi. Terima kasih banyak ya Umi. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Akhirnya ada juga pembeli pertamaku. Aku lapar, Ibu. Ibu kapan pulang? Kenapa kamu? Aku lapar, Pak. Belum dikasih makan dari tadi. Ibu kamu mana? Ibu belum pulang dari jualan jamu. Waduh. Terlaluan nih ibu kamu. Biasa jam 12 sudah pulang. Udah jam 2 siang begini belum pulang juga. Makasih ya Bang Akung. Iya, sama-sama. Langsung balik ya, mau narik lagi nih. Assalamualaikum. Ada hubungan apa kamu sama si Akum? Gak ada apa-apa Mas. Tadi Bang Akung cuma nganterin pulang aja. Nganterin pulang apa? Kamu pikir aku buta ya? Kamu itu jangan mentang-mentang cari nafkah terus kamu bisa seenaknya aja selingkuh ya? Aku gak ada apa-apa sama Bang Akung. Aku gak selingkuh Mas. Tadi kakiku kecapean jadi dia nganterin aku pulang. Alasan aja kamu sini. Mas ampun. Sini kamu. Mas, Apa? ada membeli aku sepi Mas. Jadi aku keliling dulu. Makanya aku pulangnya segini Mas. Kaki aku capek Mas. Jadi aku diantarin sama Diam! Kamu jangan nyinggung-nyinggung. Ngomong capek cari kerja. Mentang-mentang aku pengangguran gitu ya? Apa? Ada apa? Bangun! Kamu anak kecil, jangan ikut campur urusan bapak sama ibu ya. Nah, kamu juga kelihatan. Saya takut. Saya nggak mau. Kenapa nasib gue jadi begini? Gak berharga banget jadi suami. Jadi kepala keluarga. Kenapa sih gue harus dipecat jadi pabrik? Kenapa gue harus numpang hidup sama istri gue? Sekarang anak gue bilang gue jahat lagi. Sekarang makan ya, Sen. Oh ya, mau pakai kecap, Sen? Ibu nggak makan. Ibu nggak lapar, sayang.
aja ya. Pakai telur ya, Nak. Yuk. Ibu, kita makannya bareng aja ya. Gak enak kalau makan sendirian. Ya udah, kalau gitu Ibu ngambil nasi dulu ya sayangnya. Ayo kita makan ya sayang. Kenapa sayang? Ini buat sama aja ya, Nak? Ibu kan jualan jamu. Ibu jangan makannya, jangan pakai sambal sama kecap aja. Mending pakai telur juga. Biar ibu kuat jalannya. Ya ampun, anak Ibu sekarang udah pinter ya. Ibu bangga punya anak kamu, Nak. Harusnya Salwa yang beruntung. Punya orang tua seperti ibu. Coba Bapak, dia gak mau kerja. Gak kayak ibu mau kerja. Saya nggak boleh ngomong kayak gitu ya sayangnya. Salwa nggak boleh benci sama Bapak. Bapak itu sebenarnya baik, Nak. Cuma Bapak itu lagi dipecat dari pabriknya. Jadi Bapak nggak punya kerjaan. Salwa nggak boleh benci ya sayangnya, nggak boleh ya. Sekarang kita doain Bapak supaya Bapak mau kerja dan kita bisa makan bareng-bareng ya, Nak ya. Ya udah, kalau sekarang kita makan ya, Nak. Yuk, habisin ya. Sebelumnya kami ngucapin terima kasih. Bapak udah nolong kami. Tapi kau boleh tahu kenapa Bapak nolong kami ya? Nama saya Ahmad. Saya kenal baik dengan Umi Marwah. Jadi Bapak tahu kalau saya ini anaknya Umi Marwah? Mungkin Mas Rehan nggak kenal saya. Tapi saya kenal Mas Rehan. Makanya saya saat lihat kalian tadi dikejar-kejar orang, saya sempat berpikir kalian dalam masalah dan butuh pertolongan. Makanya saya suruh segera kalian masuk. Pak, makasih banyak ya Pak udah bantuin kita. Kita nggak tahu lagi kalau Bapak nggak ada. Kita nggak tahu harus gimana. Bener Pak. Tadi kami berdua hampir nyerah. Kami cuma butuh keajaiban untuk lolos dari mereka. Tapi alhamdulillah Bapak datang nolong kami. Semuanya Allah yang mengatur, Mas Rehan. Tapi kalau boleh saya tahu, ada masalah apa kalian dengan orang-orang kampung itu sehingga mereka mengejar-ngejar kalian? Cuman salah paham doang kok, Pak. Astagfirullahaladzim. Satu istri kamu bohong. Umi, kasih tahu siapa orang yang Umi suruh untuk bantuin Rehan sehingga bisa kabur. Sudah, Mas Ibah. Umi tuh nggak pernah nyuruh orang untuk nemuin Rehan. Lagian Umi juga nggak tahu tempat tinggalnya Rehan sama Afifah itu di mana. Umi kasih tahu, hajar sama apa dihajar. Siapa? Siapa Umi yang orang yang Umi suruh untuk kerjasama dengan si Rehan itu? Siapa? Ngaku, ayo cepat. Siapa? Takol Pak. Demi Allah, Abah. Demi Allah, Umi tuh nggak pernah nyuruh orang untuk ketemu Rehan sama Afifah. Umi denger ya. Abah nggak akan berhenti mencari mereka. Begitu Abah berhasil menemuin Rehan sama Afifah, Rehan akan Abah siksa. Akan Abah siksa, akan Abah buat menderita seumur hidup. Karena udah bawa kabur istri Abah. Tahu? Ya Allah, Umi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Umi sabar ya. Tadi gue habis nganterin Nani pulang. Kasian dia. Capean keliling seharian. Emang
Kasihan lihatnya, jadi tulang punggung keluarga. Iya, benar-benar. Seandainya gue punya bini cantik kayak Nanik, gak bakalan gue suruh kerja keras. Pasti gue suruh diem di rumah. Iya. Bener juga ya. Meskipun dia udah punya anak, gue nggak keberatan kalau nikahin dia, iya nggak? Suka lo, Kum. Sini lu. Sini lu. Dengerin gue dulu, Tok. Bener dugaan gua. Lu ada main sama bini gua, lu. Hah? Lu mau mainin bini gua, lu? Hah? Lepasin gua. Udah. Apa lu? Udah. Lu nggak tahu. Dia sering ngomong bini gua. Lu mau ikut campur? Lu bener-bener hukum ya. Mana aja. Hei. Halo lu.